Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 896 Sumsum Naga. Jiwa sisa jepit rambut di lengannya juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu tidak salah lihat. Itu memang benih sumsum naga yang menghilang 1000 tahun lalu. Ya ampun, sangat sulit menemukan satu pun di era kita. Anak Jiang ini, sebenarnya punya satu. Mereka yang berada di tahap jiwa baru lahir pertengahan dan di bawahnya, dapat membuka celah dengan mengambil satu. Dia memutar matanya dan berkata, "Siner, mengapa kamu tidak berusaha lebih keras dan mendapatkan benih sumsum naga ini terlebih dahulu?" Dia merasa Gu Siner belum cukup ditempa oleh Jiang Fan. Dia butuh lebih banyak kesabaran. Gu Siner juga tidak ingin menyerah begitu saja. Dia mendengus pelan, "Baiklah kalau begitu, karena guru berkata begitu. Kalau begitu aku akan bertahan sedikit lebih lama. Aku belum akan menunjukkan kartuku." Xia Chaoge juga tampaknya mengenali apa itu, dan semburat kejutan melintas di wajah cantiknya. Meskipun Liang Feiyan dan Liu Qingxian tidak tahu apa itu, mereka dapat merasakan kekuatan yang terpancar darinya, yang bahkan sulit ditahan oleh alam formasi inti. Tentu saja mereka tahu itu barang bagus. Mereka semua penuh semangat. Liu Qingxian tersenyum misterius dan berkata, "Kacang ini milikku, bukan milik orang lain." Jiang Fan tertawa bodoh, "Bagaimana kau bisa menyimpulkan begitu?" Liu Qingxian mencondongkan tubuh ke telinganya dan berbisik, "Xiao Fan, aku bermimpi lelaki tua itu mengajariku ilmu pedang lagi, jurus yang lebih kuat." Mendesis. Jiang Fan sangat terkejut, "Kapan?" "Ilmu pedang yang diajarkan orang tua itu sungguh luar biasa." Liu Qingxian mengenang, "Sebulan yang lalu, tidak lama setelah Anda pergi." Lebih tepatnya, itu terjadi sekitar waktu munculnya pilar hitam penghubung surga. Aku sedang berkultivasi dan tiba-tiba pingsan, dan dalam pikiranku, lelaki tua itu muncul, mengajariku ilmu pedang. Pilar hitam penghubung surga benar-benar mengarah pada ajaran mimpi Liu Qingxian. Gelombang bergejolak dalam hati Jiang Fan. Munculnya pilar hitam penghubung langit benar-benar dapat menimbulkan perubahan seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu apakah ini pertanda baik atau buruk. Waktunya untuk membuka dunia bawah tanah telah tiba. Apakah semua tim siap? Kepala Paviliun Tianji berdiri di udara di atas alun-alun. Di belakangnya adalah Yang Mulia Yun Huo dan Peri Qianlan, bersama dengan kedua murid mereka. Saat sorak-sorai penuh harap terdengar, Kepala Paviliun Tianji berkata, "Kalau begitu, mari kita berbaris untuk memasuki dunia bawah tanah." Batas waktu 3 hari. Terakhir kali, rekor Jiang Fan sebanyak 8.000 poin prestasi benar-benar memberi mereka dorongan besar. Mereka semua ingin meniru kejayaan Jiang Fan. Sekelompok besar orang tiba di depan aula teleportasi dalam prosesi yang megah, berebut untuk memasuki aula tersebut terlebih dahulu. Hanya Jiang Fan yang tetap bertahan di belakang tanpa tergesa-gesa. Gu Siner berkata dengan cemas, "Apa yang kamu tunggu? Jika orang lain memanfaatkan kesempatan ini, bukan giliran kita." Mengenai benih sumsum naga, dia sekarang bahkan lebih peduli daripada Jiang Fan. Jiang Fan mengamati tim-tim yang memenuhi area tersebut dan berkata dengan dingin, "Tidak usah terburu-buru. Mereka belum menjelajahinya secara menyeluruh selama beberapa dekade, jadi sedikit waktu tambahan untuk secangkir teh tidak akan berarti apa-apa." Liu Qingxian memahami bahwa Jiang Fan sedang menunggu Yu Tiandu muncul. Dia ingin membalas dendam atas pelecehan orang tersebut terhadap Su Yuran. "Xiao Fan, orang seperti itu tidak bisa dimaafkan lagi. Terakhir kali kau mengampuni nyawanya, tapi dia tidak menyesal sedikit pun," katanya dengan wajah dingin. Meskipun Su Yuran lah yang dilecehkan, namun dalam masalah seperti itu, dia harus bersatu dengan Su Yuran. Namun, mereka menunggu sampai semua tim tumbang. Yu Tiandu dan tim ekspedisinya tidak terlihat dimanapun. Gu Siner menunjukkan ekspresi jijik, "Dia pasti takut dengan kekuatan yang kau tunjukkan sebelumnya. Dia berani memprovokasi wanita orang lain, tapi tidak punya nyali untuk menghadapinya." Pengecut yang penuh nafsu.
Dia seharusnya belajar dari orang-orang tertentu, dan memiliki nafsu dan keberanian. Jiang Fan mengangkat sebelah alisnya. Mengapa dia merasa kalimat terakhir sepertinya ditujukan kepadanya? Seharusnya tidak begitu, kan? Gu Xiner tidak punya keluhan padanya, bukan? Dia bahkan tidak menyentuh satu pun jari-jarinya. Lupakan saja, kalau aku berdiri di sini, dia tidak akan muncul. Menunggu lebih lama lagi tidak ada artinya. Mereka sebaiknya berdoa saja agar tidak bertemu denganku di dunia bawah tanah. Berangkat. Tim Zero melangkah ke aula. Saat mereka berteleportasi ke bawah, sebuah kelompok ekspedisi murid-murid yang bersembunyi dalam kegelapan kemudian muncul dengan ekspresi yang rumit. Karena datang dari luar daerah itu, mereka sangat terintimidasi oleh seorang murid muda setempat sehingga mereka harus muncul secara diam-diam. Itu sungguh memalukan. Wajah Mu Ying dipenuhi dengan kebencian, dan dia meninju dada Yu Tiandu sambil memarahi. Apakah kamu puas sekarang? Terakhir kali Jiang Fan berkata, jika ada kesempatan kedua, kamu tidak akan punya kesempatan untuk meminta maaf. Dari penampilannya, dia jelas tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Jaga dirimu sendiri. Jangan menyeret kami ke bawah. Wajah Yu Tiandu berganti-ganti antara hijau dan pucat. Mengatakan dia tidak menyesalinya adalah suatu kebohongan. Hanya saja Su Yuran terlalu memikat, dan saat itu, dia sendirian. Dia tidak dapat mengendalikan dirinya sejenak dan menghampirinya untuk menggodanya beberapa kali. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Jiang Fan, yang telah hilang selama hampir sebulan, bukan saja tidak mati, tetapi kekuatannya juga meningkat secara mengerikan. Sekarang dia dalam masalah besar. Namun ketika membayangkan dirinya dan orang lain memasuki dunia bawah tanah, kilatan tajam kembali terpancar di matanya. Di permukaan, aku takut padanya. Tapi di dunia bawah tanah, dialah yang seharusnya takut. Mu Ying terkejut dan dimarahi dengan tegas, diam. Kamu mau mati. Jika rahasia kita terbongkar, kita tidak akan bisa memasuki dunia bawah tanah. Cepat pergi. Saat tim ekspedisi memasuki dunia bawah tanah. Tidak lama setelahnya, Gu Huaxi tiba bersama Su Yuran. Yuran, kamu sudah memikirkannya. Lapisan ke-10, aku hanya bisa menemanimu sebentar, aku tidak berani masuk terlalu dalam. Di sana sungguh terlalu berbahaya, dan bahkan aku, yang berada di tahap kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, mungkin tak mampu melindungimu. Jadi, Anda harus siap secara mental untuk menghadapi panen nihil. Su Yuran membungkuk, Guru, saya sudah sangat berterima kasih atas bantuan Anda dalam menemani saya ke tempat berbahaya seperti ini. Bagaimana mungkin aku berani meminta lebih? Gu Huaxi menghela napas, sebenarnya, kamu tidak perlu mengambil risiko. Kit Jiang adalah orang yang menghargai kesetiaan, dan Anda telah menemaninya dari awal yang sederhana. Dia tidak akan pernah melupakan perasaan ini. Di masa depan, dia akan terus memberi Anda sumber daya dan membantu Anda tumbuh bersama. Mata Su Yuran tenang tapi sangat tegas, dan dia berkata, tetapi, saling mendukung antara suami istri adalah keadaan yang wajar, bukan? Setelah mendengar ini, Gu Huaxi mengerti niatnya. Dia tidak lagi mencoba membujuknya. Semoga Anda beruntung dan dapat menemukan peluang bagi Jiang Fan di lapisan ke-10. Dunia bawah tanah. Jiang Fan, yang mengetahui rute tersebut, memimpin semua orang ke lapisan ke-9. Keluarkan pecahan alam bulanmu dan aktifkan sekarang. Selanjutnya, kami akan mencari ruang tersembunyi secara terpisah, dan kami perlu berkomunikasi tepat waktu. Mereka berlima masing-masing mengeluarkan pecahan alam bulan. Mereka segera meneteskan darah esensi ke dalamnya. Jiang Fan segera merasakan hubungan yang terbentuk dengan alam bulan. Beberapa dari mereka langsung mencoba menulis di atasnya. 5 pesan segera muncul pada pecahan alam 5 bulan. Semua orang takjub. Jiang Fan, bagaimanapun, sedikit mengerutkan kening, ini tampaknya terlalu berantakan. Saya tidak tahu siapa-siapa. Sebelum Anda berbicara, tandai nama Anda. Liu Qingxian bereaksi paling cepat, dengan cepat menulis sebaris teks. Istri utama, ingat namaku. Xia Chaoge tersenyum ringan, dan menulis dengan cepat.
Kelompok bunga, oke, istri utama. Liang Feiyan mengambil penanya dan menulis. Tidak akan pernah merusak pemandangan, aku berjanji tidak akan memberi tahu suster muda Su. Gu Siner cemberut. Buku harian kematian, akulah adik perempuanmu yang paling lucu. Garis keringat hitam muncul di dahi Jiang Fan. Nama-nama macam apa ini? Bab 897 memenjarakan hati yang terlukis. Keempatnya serentak menatap Jiang Fan, ingin melihat nama apa yang akan dipilihnya. Jiang Fan merenung. Karena semua orang menyembunyikan identitas mereka, menulis Jiang Fan sepertinya kurang tepat. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil kuasnya dan menulis sebuah baris. Ambil nama baik, semua orang berpisah, mencari ruang tersembunyi, dan menjaga kontak tepat waktu. Mereka mengira Jiang Fan akan mengemukakan nama yang menarik. Hanya itu saja. Liang Feiyan memutar matanya, ambil nama yang baik, ya. Biar aku bantu. Tiran. Dengan 3.000 wanita cantik di haremmu, siapa lagi selain kamu yang pantas disebut tiran? Jiang Fan menendangnya dengan marah. Enyahlah. Baiklah, mari kita berpencar dan bertindak. Waktunya sangat sempit. Keempat orang sisanya mengangguk, segera menghentikan sikap main-main mereka dan berpisah. Setelah sebulan berkultivasi dengan keras, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Cukup bagi mereka untuk bertindak sendiri di lapisan ke-9. Mata Jiang Fan berkilat, dan dia segera menggunakan Cloud Shadow, muncul di depan ruang tersembunyi Heart Painter. Namun sesampainya di sana, ia mendapati tempat itu telah hancur total, seakan-akan ada yang menyerbu rumahnya. Apa yang terjadi di sini? Tanya Jiang Fan dengan heran. Tepat saat dia selesai berbicara, ruang di dekatnya beriak, dan seorang wanita berjubah putih salju, menyerupai selir Yunxia, muncul dari udara tipis, memegang kilin kecil. Kedua matanya yang hitam pekat menatap tajam ke arah Jiang Fan. Bukankah ini semua berkat hewan peliharaan roh kecilmu? Pelukis hati sangat marah saat melihat Jiang Fan. Dia telah mencuri sumsum yin harimau miliknya dan bahkan menyebabkan dia menjadi hantu tunawisma. Jiang Fan segera melihat kilin kecil dan menyadari bahwa ia tidak hanya tidak terluka, tetapi ia tampak semakin gemuk. Dia tidak dapat menahan senyum lebar, kilin kecil. Si kilin kecil pun kegirangan, keempat kakinya yang pendek melompat, siap meloncat ke pelukan Jiang Fan. Heart Painter menekan kepalanya dan berkata, dasar makhluk kecil yang tidak tahu berterima kasih. Kamu tidak mungkin dijinakkan. Katakan pada pemilikmu untuk mengembalikan barangku terlebih dahulu. Jiang Fan mengeluarkan sumsum yin harimau dan berkata, pertama-tama, katakan padaku, untuk apa benda ini digunakan? Mengapa anjing neraka berkepala dua takut pada benda ini? Pelukis hati berkata, mengapa aku harus memberitahumu? Lemparkan dulu sumsum yin harimau kepadaku, baru aku akan melepaskan hewan peliharaan roh kecilmu. Lebih jauh lagi, kau harus mengganti kerugianku atas gua abadi spasialku, membayarku biaya ketakutan, biaya nutrisi jiwa, biaya kerusakan mental, biaya kehilangan pekerjaan, dan biaya pengasuhan kilin kecil. Jangan main trik, kamu tidak boleh pakai pasir perak ingatan, kamu tidak boleh tawar-menawar, kamu tidak boleh. Saat dia berbicara, Jiang Fan meletakkan kembali jimat sumsum yin harimau itu ke dalam pelukannya. Aku melihat kilin kecil bertambah gemuk saat mengikutimu. Lalu kamu bisa terus mengangkatnya untukku. Naikkan sampai 18, lalu aku akan kembali mengambilnya. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Heart Painter benar-benar terkejut. Tunggu, bukankah seharusnya kau setidaknya menawar? Kau pergi begitu saja. Anda tidak menginginkan hewan peliharaan kecil Anda lagi. Tidak, dia memintanya untuk membantu membesarkannya hingga berusia 18 tahun sebelum mengambilnya kembali. Kau ingin aku membantumu membesarkan anakmu. Dan kembali padanya 18 tahun kemudian. Pelukis hati begitu marah hingga hidungnya bengkok. Hanya bajingan ini yang bisa punya ide jahat seperti itu. Kembalikan saja hitungan sumsum yin harimau itu kepadaku, itu sudah cukup. Jiang Fan mengabaikannya. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Jangan pergi. Bagaimana kalau aku memberimu kompensasi?
Jiang Fan masih mengabaikannya. Pelukis jantung panik. Tolong, jadilah manusia yang baik. Sejak kau mengambil penghitungan sumsum yin harimau, kekuatanku telah sangat berkurang, dan aku dikejar-kejar oleh 3 raja hantu lainnya sepanjang hari. Melihat Jiang Fan masih tidak mau merespon, pelukis hati berkata, baiklah, aku akan memberitahumu. Tali sumsum yin harimau adalah token yang digunakan untuk memimpin pasukan neraka. Namun, kamu membutuhkan kekuatan di atas Raja Asura untuk melakukannya. Jiang Fan mengeluarkan penghitung sumsum yin harimau, jejak keterkejutan terlihat di matanya. Memerintahkan tentara neraka, termasuk Two-Headed Hellhound yang luar biasa tangguh. Berapa tingkat kekuatan Raja Asura? Pelukis hati berkata, itu setara dengan alam transformasi roh manusia Anda. Mendesis. Itu sebenarnya adalah makhluk yang sangat kuat. Jiang Fan berubah pikiran dan dengan curiga menatap Heart Painter dari atas ke bawah. Dia teringat dugaan Pangeran Laut Utara. Pelukis hati ini mungkin merupakan sisa jiwa dari beberapa tokoh yang kuat, bukan sekadar kumpulan materi yang tidak jelas. Sister Heart Painter, bagaimana kalau kita melakukan tes kecil yang menyenangkan? Mendengar kata kakak, Heart Painter gemetar seluruh tubuhnya. Dia langsung merasa gelisah. Terakhir kali Jiang Fan memanggilnya, kakak, anjing terkutuk ini mencuri sumsum yin harimau darinya. Dia sudah memiliki bayangan psikologis mengenai kata, suster. Tidak. Jangan mendekat. Jauhi aku. Kalau kau berani mendekat, aku akan mati di sini agar kau bisa melihatnya. Jiang Fan tersenyum. Dia mengeluarkan manik-manik Buddha penekan jiwa dan terkekeh, jangan takut, suster. Hanya sedikit ikatan, tidak ada yang serius. Setelah berbicara, dia tiba-tiba melemparkan tasbih Buddha penekan jiwa. Manik-manik Buddha segera terkunci pada Heart Painter. Jiang Fan diam-diam terkejut. Apakah dia benar-benar hanya secuil sisa jiwa? Namun, dibandingkan dengan Six Paths yang hanya berupa gumpalan kabut, Heart Painter sangatlah lengkap. Terlebih lagi, dia telah bertahan hidup setidaknya selama 1000 tahun. Tidak terbayangkan seperti apa keberadaan tubuh aslinya. Dengan suara yang merobek, manik-manik Buddha penekan jiwa melilit Heart Painter. Namun, jiwa pelukis hati cukup kuat. Berbeda dengan roh jiwa baru lahir yang pernah ditemuinya sebelumnya, dia tidak mudah dipelintir menjadi kepang. Manik-manik itu hanya mampu menahan tubuh bagian atasnya. Terlebih lagi, dia berjuang melawan mereka, menunjukkan tanda-tanda samar akan berhasil melepaskan diri. Mendesis. Jiwa sang pelukis hati memang luar biasa kuatnya. Bagaimana mungkin Jiang Fan berani membiarkan jiwa sisa yang tidak dikenal seperti itu lolos? Karena dia sudah bergerak, dia harus menangkapnya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan ada habisnya. Cahaya ilahi 5 magnet. Dia memanggil gunung asal 5 magnet dan menempelkan segel padanya. Cahaya ilahi seluas 6 zang tiba-tiba menyelimutinya. Cahaya ilahi menekan semua hal, termasuk kekuatan jiwa. Heart Painter yang baru saja berjuang, langsung mengeluarkan erangan menyedihkan dan jatuh ke tanah. Jiang Fan segera menyalurkan Void Flow Fire Force dari telapak tangannya, memikirkan cara untuk menghadapinya. Haruskah dia membunuhnya? Tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Jika dia tidak membunuhnya, dia pasti akan menjadi bahaya tersembunyi. Tepat pada saat itu, Kilin kecil, setelah melepaskan diri, berlari di antara keduanya dan melindungi pelukis hati. Ia merentangkan tangannya lebar-lebar, tampaknya mencoba melindunginya. Guru, jangan bunuh suster. Dia sangat baik padaku. Jiang Fan tentu saja tahu bahwa dia telah memperlakukan Kilin kecil dengan baik. Kalau tidak, bagaimana mungkin Kilin kecil bisa bertambah gemuk? Baiklah, aku akan mengampuni nyawamu. Tapi kau harus menanggung kesulitan untuk sementara waktu. Aku akan melepaskanmu setelah kekuatanku cukup dan aku tidak lagi takut pada ancamanmu. Dia mengeluarkan kristal jiwa hantu. Pelukis hati, yang terikat dengan aman, tahu bahwa dia tidak dapat lepas dari takdirnya dan tidak melawan. Melihat sosok mungil Kilin kecil yang menghalanginya, secerca emosi muncul di matanya. Sayang, kakak tidak memanjakanmu dengan sia-sia. Baiklah, aku sudah cukup lama tinggal di dunia bawah tanah. Mungkin ada baiknya kita keluar dan melihat-lihat.
Dan selagi aku melakukannya, aku akan mengajarimu dengan benar untuk menjadi binatang yang baik dan jujur. Jangan biarkan tuanmu menyesatkanmu. Dia menekankan kata, jujur dan baik hati, dengan tegas, yang jelas menyiratkan sesuatu. Wajah Jiang Fan menjadi gelap, mengapa begitu banyak omong kosong? Kamu seharusnya diam-diam senang karena kamu bisa mempertahankan hidupmu. Sebelum aku datang, aku sudah siap memberimu pedang. Pelukis hati tersipu dan memarahi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan merusak anak. Si Kilin kecil mengedipkan matanya yang besar dan murni, sambil menggaruk kepalanya dengan bingung. Jiang Fan juga mengedipkan matanya yang besar dan murni. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami maksud Heart Painter. Dia hampir saja meludahkan darah, kau hantu wanita tak senonoh. Kau merusak hati Daoku yang murni. Aku akan menerimamu sekarang juga. Dia melemparkan kristal jiwa hantu. Cahaya gelap menyebar dari kristal, menyelimuti Heart Painter. Detik berikutnya, Heart Painter lenyap. Di dalam kristal jiwa hantu, pelukis jantung miniatur yang kabur muncul. Dia cukup mudah beradaptasi. Dia segera mulai mengeluarkan barang-barang miliknya dan mendirikan rumah barunya. Baginya, kristal jiwa hantu adalah sangkar, tetapi bukankah lapisan ke-9 dunia bawah tanah juga merupakan sangkar? Hanya saja lapisan ke-9 sedikit lebih luas. Grip-gripa tepat saat dia selesai berhadapan dengan Heart Painter, sebuah suara tiba-tiba keluar dari dadanya. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa alam bulan telah berbunyi. Ada sebaris teks di situ. Buku harian kematian, ruang tersembunyi terungkap. Bab 898 Teror Turun. Ye Bengxia, Wang Chongling, dan Li Sangqiu saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit di sudut barat daya, bersaing untuk mendapatkan hak menjelajahi harta karun sihir spasial. Cepat kemari. Mata Jiang Fan berbinar. Gu Xiner ini benar-benar berusaha keras. Dia menemukan kecerdasannya begitu cepat. Juga harus dikatakan, alam bulan sangat berguna. Ia dapat memberi tahu semua orang secara instan. Dia baru saja hendak bertindak. Namun Kilin kecil melompat ke bahunya, dengan selembar kertas di mulutnya. Jiang Fan mengambilnya dan melihatnya. Ia menemukan bahwa pola yang digambar berbeda untuk setiap arah, tenggara, barat laut. Dia tidak mengerti pola lainnya. Namun ketika dia melihat pola di bagian paling bawah, dia langsung mengerti. Pola bawah ini adalah pelukis hati. Lalu, di 3 arah lainnya, ada eksistensi sekuat pelukis hati. Pelukis hati, yang sedang menata ruangan, mendengar ini dan matanya langsung melebar. Tidak, kau bisa mengenaliku bahkan dari ini. Hai Tuan dan hamba, tanyakan pada diri kalian dengan hati nurani yang bersih, apakah aku seburuk itu? Angkat bicara. Jiang Fan mengusap telinganya yang mati rasa. Jarinya menyentuh kristal jiwa hantu, menghalangi teriakannya untuk sementara. Lalu, dengan ekspresi gembira, dia melihat gambar itu. Jika memang begitu, ada 3 ruang tersembunyi lainnya yang relatif besar. Kilin kecil, kamu telah banyak membantuku. Kilin kecil terkikik dan membenamkan dirinya dalam pelukan Jiang Fan. Ia menggoyangkan pantat kecilnya, menemukan posisi yang nyaman, dan berbaring. Tetes-tetesa. Di hari kematian, tidak bagus. Ye Bengxia menang, dia memasuki ruang tersembunyi. Jiang Fan terkejut. Wanita ini sangat tangguh. Dia sebenarnya bisa menekan Li Sangqiu dan Wang Chongling sendirian. Dua yang terakhir tidak hanya berada di kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, tetapi masing-masing juga memiliki tim. Namun dia sendiri yang menekan 2 tim. Kekuatan ini sungguh sedikit menakutkan. Jiang Fan segera mengirim pesan. Ambil nama baik, jangan repot-repot dengan mereka, semua orang menuju ke utara, ada tempat tersembunyi di sana. Buku harian kematian. Istri utama, diterima. Kelompok bunga, segera tiba. Tidak pernah merusak pemandangan, dalam perjalanan. Segera setelahnya.
Di bawah bimbingan Little Kilin, Jiang Fan tiba di hadapan daratan luas yang diselimuti kabut darah. Gu Xiner dan yang lainnya tiba satu demi satu. Bagaimana kamu tahu ada tempat tersembunyi di sini? Apa kamu yakin? Wajah Gu Xiner menunjukkan ekspresi ragu. Liang Feiyan berkata dengan gembira, ketika saudara muda Jiang berbicara dengan serius, kamu bisa mempercayainya 100%. Karena dia bilang ada, maka pasti ada. Benarkah begitu? Gu Xiner menutup matanya dan menggunakan alam jiwa baru lahirnya persepsi jiwa. Dia benar-benar menemukan masalah dalam kabut darah. Karena kekuatan jiwanya terhalang oleh sesuatu. Ini menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang tidak biasa di sini. Jiang Fan juga menyadarinya. Setelah melantunkan kitab suci surgawi dari kertas giok, kekuatan jiwanya telah berhasil menembus hambatannya, sepenuhnya mencapai tingkat jiwa baru lahir. Kekuatan jiwa yang begitu kuat diblokir dari luar. Jelaslah memang ada sesuatu yang terjadi dalam kabut darah. Setelah berpikir sejenak, dia menangkupkan kedua telapak tangannya, lalu memisahkannya lagi. Sebuah teratai merah darah muncul di antara telapak tangannya. Pergi. Kelopak bunga teratai pun berhamburan, berubah menjadi langit penuh percikan api yang berjatuhan menjadi kabut darah. Kabut darah, setelah bertemu percikan api, benar-benar lenyap seperti salju yang bertemu api. Ia menghilang secara kasat mata. Kamu mencari kematian. Tiba-tiba, ki yang dahsyat mengalir dalam kabut darah. Makhluk yang tidak jelas, yang sepenuhnya terkondensasi dari kabut darah, bergegas keluar. Namun, sebelum dapat memperlihatkan kekuatannya, bayangan pedang petir yang menyelimuti surga menyerangnya. Pefta. Kabut darah itu bahkan tidak memberikan perlawanan yang berarti sebelum ia meledak menjadi gumpalan kabut dan menghilang. Di dalam kristal jiwa hantu, pelukis hati yang melihat pemandangan ini menjadi pucat. Bajingan ini, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Untung saja aku membuat Little Kilin bahagia, dia memohon padaku, kalau tidak, aku pasti sudah mati lebih menyedihkan daripada Raja Hantu Tulang Darah. Liu Qingxian dan Liang Feiyan juga dikejutkan oleh kekuatan Jiang Fan. Pembunuhan Jiang Fan terhadap kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti benar-benar mudah sekarang. Sambil melambaikan lengan bajunya, Jiang Fan mengusir sisa Yin Qi dari Raja Hantu Tulang Darah dan melihat ke arah gua abadi yang tersembunyi di dalam kabut darah. Dia berpikir sejenak dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, bagaimana dengan ini? Poin prestasi dari penjelajahan gua abadi menjadi milikku, dan semua yang ada di dalamnya menjadi milikmu. Saya sangat membutuhkan sejumlah besar poin prestasi untuk ditukar dengan sesuatu. Bagaimana mungkin mereka tidak setuju? Gua abadi ditemukan oleh Jiang Fan, hantu ganas di dalamnya dibunuh oleh Jiang Fan, mereka hanya mengambil keuntungan, jadi bagaimana mereka bisa menolak? Jiang Fan adalah orang pertama yang melangkah ke gua abadi. Gua abadi itu tidak besar, ukurannya mirip dengan gua pelukis hati. Di dalamnya, ada pula berbagai harta karun roh, yang saat ini tidak terlalu berguna bagi Jiang Fan. Baiklah, kalian semua boleh masuk sekarang. Dia memberi instruksi, lalu dengan santai mulai memeriksa. Tiba-tiba, dia menemukan kristal hitam tumbuh dari tanah di sudut gua abadi. Ia memancarkan Yin Qi yang sangat kuat. Dan samar-samar mengandung secercah kekuatan spasial. Apa ini? Jiang Fan terkejut, dia mengaktifkan kembali suara pelukis hati dan berkata, bagaimana benda ini tumbuh dari tanah? Har Painter akhirnya bisa berbicara. Dia dengan marah berkata, anak bau, coba buat aku diam lagi. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Seperti kristal hitam di depanmu, jika kau berani menyentuhnya, kau akan langsung terkoyak. Mata Jiang Fan menunjukkan keterkejutan. Kristal hitam itu sangat berbahaya. Ini adalah sesuatu yang tumbuh dari lapisan ke-10. Sekitar sebulan yang lalu, karena alasan yang tidak diketahui, lapisan ke-9 tiba-tiba ditumbuhi kristal hitam pekat.
Dugaanku adalah ada semacam anomali yang terjadi di lapisan ke-10. Kristal hitam ini menembus penghalang antara dua lapisan dan muncul di lapisan ke-9. Jika hancur, kekuatan spasial di dalamnya akan meletus, mencabik-cabik semua makhluk di sekitarnya. Bahkan mungkin membuka jalan menuju lapisan ke-10. Kamu seharusnya tahu berapa banyak hal berbahaya yang ada di lapisan ke-10, kan? Bahkan jika satu keluar, kalian semua akan mati. Mendesis. Jiang Fan segera mundur tanpa sepatah kata pun. Dan menginstruksikan semua orang untuk tidak mendekati kristal hitam itu. Pada saat yang sama, dia merasa khawatir dalam hatinya. Itu sebulan yang lalu lagi. Hal ini bertepatan sempurna dengan saat munculnya pilar hitam penghubung surga. Liu Qingxian dan yang lainnya segera mulai mencari di gua abadi, dan memang menemukan banyak sumber daya yang sangat berharga. Bahkan Gu Xiner tidak dapat menahan ekspresi bahagia. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang lebih menyenangkan daripada mendapatkan sesuatu secara gratis? Baiklah, ayo kita pergi ke tempat berikutnya. Jiang Fan mengikuti peta dan menuju ke barat. Tidak lama setelah mereka pergi, sekelompok orang tiba, terengah-engah, di lokasi kabut darah. Mereka tak lain adalah tim ekspedisi. Mereka tiba dengan wajah gembira, tetapi sesampainya di tempat ini, ekspresi mereka semua membeku. Kabut darah telah menghilang, dan gua abadi yang tersembunyi di dalamnya telah terbalik. Itu jelas telah dieksplorasi. Hal ini tidak dapat diterima oleh Yu Tiandu yang datang dengan penuh semangat. Apa yang telah terjadi? Bukankah mereka bilang ada gua abadi yang tersembunyi di sini? Pada saat ini, sebuah tabung bambu terbang keluar dari pelukan Mu Ying dengan sendirinya. Ekspresi Mu Ying dan yang lainnya semuanya berubah. Mereka semua berlutut dengan kedua lututnya, dan bersujud di tanah. Tutup tabung bambu itu terbuka. Sebuah cakar dingin muncul dari dalam. Tabung bambu ini sebenarnya adalah harta ajaib spasial. Segera setelahnya, cakar lain muncul, diikuti oleh wajah dengan dua tanduk tajam di kepalanya, sangat mirip dengan wajah manusia. Akhirnya, itulah sosoknya yang agung dan tegap. Dia melayang di udara, memancarkan aura yang sangat mendominasi dan kuat. Intensitas auranya bahkan lebih kuat dari Yang Mulia Qin. Dia jelas merupakan eksistensi jiwa baru lahir tiga bukaan. Jika Jiang Fan ada di sini, dia pasti mengenalinya. Pria jangkung bertanduk di depannya identik dengan mayat alien yang pernah dilihatnya di gua tablet leluhur. Dia adalah makhluk neraka. Salam, Master Bintang Biduk. Mu Ying, Yu Tiandu, dan yang lainnya gemetar, mata mereka dipenuhi kekaguman dan ketakutan. Big Dipper Star menyilangkan lengannya di dada, menatap gua abadi tulang darah yang telah menjadi reruntuhan. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Menarik. Seseorang benar-benar ingin mati dan mencoba merebut sesuatu dariku. Bab 899 Kekuatan Kristal Hitam. Mu Ying tergeletak tak berdaya di tanah. Matanya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Belum lama ini, kelompok mereka yang berjumlah 20 orang secara tidak sengaja menemukan istana bawah tanah kuno. Mereka awalnya mengira telah menemukan gua abadi yang tersembunyi dan memperoleh peluang besar. Siapa yang tahu? Apa yang menanti mereka adalah ras alien ganas yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tidak diketahui jumlahnya. Dia telah menghisap darah 10 orang hingga kering, memulihkan tubuhnya yang keriput. Hanya 10 orang yang tersisa, menjadi budak darahnya. Alasannya hanya 7 yang tersisa. Karena, selain selalu siap sedia, para budak darah juga merupakan kantong darahnya yang mudah dibawa. Setiap kali tubuhnya melemah, ia akan menghisap darah mereka. Ketiga orang yang menghilang itu meninggal karena darah saripatinya terkuras dalam perjalanan dari negara besar Taichang ke tempat ini. Itu semua karena ketidakmampuanmu. Bintang Biduk menatap ke bawah ke arah Mu Ying dan yang lainnya yang berlutut di tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika kau mendapatkan wilayah bulan, kau bisa menyebar dan beraksi di dunia bawah tanah. Inisiatifmu tidak akan dirampas. Setelah mendengar ini, semua orang gemetar.
Sebab setiap kali bintang biduk marah, ia akan menguras darah satu orang sebagai peringatan. Tatapan bintang biduk menyapu dengan acuh tak acuh, seolah mengamati makanannya sendiri, tanpa ada gejolak emosi di wajahnya. Tatapannya berkedip. Dia mendarat di Yutiandu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu, kemarilah." Wajah Yutiandu seketika berubah pucat pasi, dan tubuhnya gemetar tak terkendali, giginya bergemeletuk sambil mengeluarkan suara, "Kakak. Mas. Master, akulah orang pertama yang menyerah padamu." Ketika bintang biduk muncul, dialah orang pertama yang berlutut dan mengakuinya sebagai guru. Dia dianggap sebagai pelayan pertamanya. Jari acuh tak acuh bintang biduk mengait, dan tubuh Yutiandu melayang tak terkendali di depannya. Di matanya, ini tak lebih dari sekadar kantung darah. Dia bisa mengisap kapan saja dia mau. Loyalitas mereka tidak ada artinya. Apakah manusia akan memperlakukan babi dan domba secara setara karena kesetiaan mereka? Tidak. Oleh karena itu, dia pun tidak akan melakukan hal yang sama. Yutiandu begitu ketakutan hingga isi perutnya hampir pecah, dan dia berseru ngeri, "Tuan, tunggu, saya." Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berpacu dalam benaknya. Dia ingin menyelamatkan hidupnya sendiri. Tiba-tiba, matanya berbinar, lalu dia menunjuk ke arah gua abadi yang berantakan dan telah dijelajahi, sambil berkata, "Guru, saya tahu siapa pelakunya. Masih ada kekuatan petir yang tersisa di sini, itu pasti Jiang Fan." Sayangnya, Big Dipper Star tidak tertarik dengan hal ini. Dia perlahan membuka mulutnya, memperlihatkan dua pasang taring yang sangat tajam, atas dan bawah. Mulutnya juga penuh dengan gigi-gigi kecil dan tajam yang tak terhitung jumlahnya, tersusun dalam pola bergerigi, sehingga tampak sangat menakutkan. Satu gigitan saja, dia mungkin bisa mematahkan leher Yutiandu. Dia ahli dalam kemampuan ilahi Dao petir tingkat tinggi. "Guru, bukankah Anda selalu ingin menemukan seseorang yang ahli dalam kemampuan ilahi Dao petir?" Orang ini adalah dia. Kilatan melintas di mata bintang biduk, "Mahir." Seberapa mahir? Dia menunjukkan ekspresi berpikir. Yutiandu berkata, "Seorang ahli jiwa baru lahir biasa dari aula suci kesengsaraan ribuan dapat melepaskan pedang abadi sepanjang 1000 zang. Dia baru berada di lapisan ke-9 formasi inti, namun dia bisa melepaskan satu dari 800 zang. Oh." Bintang Big Dipper menunjukkan minat. 800 zang. Itu seharusnya cukup. Dia menjatuhkan Yutiandu. Dengan lirikan sekilas, dia secara telekinetik menghentikan Meng Ping, kultivator terlemah dalam kelompok 7 orang itu. Sebelum dia sempat memohon belas kasihan, Big Dipper Star menggigit lehernya. Darah mengucur deras bagai air mancur. Bintang Big Dipper menggigitnya dan mulai menelannya. Hanya dalam 10 tarikan napas waktu, Meng Ping berubah menjadi kulit yang keriput. Adegan ini membuat wajah Yutiandu memucat, dan dia menelan ludah dengan susah payah. Bintang biduk menyeka darah dari bibirnya, memperlihatkan sedikit rasa tidak suka. Meskipun rasanya tidak enak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. "Ayo pergi, aku akan mengajakmu bertamasya ke lapisan ke-9. Terakhir kali, waktunya terbatas, dan aku hanya membawamu ke beberapa gua abadi kecil. Aku ingat ada 3 atau 4 gua abadi tersembunyi yang lebih layak seperti ini." Mu Ying sangat hormat, "Ya, Guru." Dia juga tidak mengerti mengapa bintang biduk memerintahkan mereka datang ke sini dari jarak ribuan mil. Dan terus menuntun mereka mencari melalui gua abadi di lapisan ke-9. Seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Namun dia merasa bahwa bintang biduk sangat akrab dengan dunia bawah tanah. Sepertinya dia dulunya adalah orang di sini. Di bagian paling barat, rawa mengeluarkan asap hijau. Rawa itu telah dipotong dengan jurang yang dalam oleh pedang yang tak terhancurkan. Mengungkapkan gua abadi dari batu yang tersembunyi di bawah rawa. Gusiner mengambil seikat rambutnya yang sedikit terbakar dengan ekspresi gembira. Ini disebut mantra iblis 1000 sutra, bulu di tubuhnya adalah harta karun. Liu Qingxian menemukan tanaman spiritual yang memiliki efek meningkatkan kultivasi. Xia Chaoge, di sisi lain, menemukan sisir yang memancarkan tekanan spiritual.
Liang Feiyan memiliki keberuntungan besar, menemukan sesuatu yang dapat menenangkan pikiran dan meningkatkan efisiensi meditasi. Barang-barang ini, di dalam brankas harta karun, tidak dapat ditukar dengan bahkan beberapa ratus poin prestasi. Karena itu, meskipun poin prestasi diberikan kepada Jiang Fan, mereka tidak kalah sama sekali. Jiang Fan saat itu sedang memegang peta yang digambar oleh Little Qilin, untuk memastikan posisinya. Berkat penjelajahan Little Qilin sebelumnya, menemukan gua abadi yang tersembunyi menjadi sangat mudah bagi mereka. Satu-satunya kekhawatiran adalah, gua abadi ini dipenuhi kristal hitam berbahaya di mana-mana. Ketika mereka membelah rawa tadi, mereka hampir menghancurkan kristal hitam, yang pasti akan mengakibatkan konsekuensi bencana. Kita harus berhati-hati di tempat berikutnya. Jiang Fan diam-diam memperingatkan. Dia tentu saja tidak ingin jatuh ke lapisan ke-10. Hanya memikirkannya saja, dengan semua two-headed hellhound dan makhluk sejenisnya di dalamnya, membuatnya merasakan sensasi tercekik. Setelah kita selesai di sini, kita akan pergi ke sisi paling timur. Kami akan mencari ruang-ruang kecil yang terlewat di sepanjang jalan. Melihat mereka hampir selesai memulung, Jiang Fan mengingatkan mereka. Dia baru saja berkomunikasi secara diam-diam dengan Little Qilin. Selain 3 ruang tersembunyi besar di sini, ada juga banyak ruang yang sangat kecil dan belum dikembangkan. Yang terbesar di antara mereka mungkin hanya dapat ditukar dengan beberapa ratus poin prestasi. Yang lebih kecil, mungkin hanya beberapa puluh poin prestasi. Tetapi kaki nyamuk pun adalah daging. Hanya mengandalkan 3 ruang tersembunyi besar di sini, mereka paling banyak bisa mendapatkan lebih dari 9.000 poin prestasi. Kalau ditambah 10.000 sebelumnya, jumlahnya tinggal 19.000. Botol darah roh sejati itu membutuhkan 100.000 poin pahala penuh. Dia tidak mampu menyia-nyiakan sedikit pun. Ledakan-ledakan Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat tak jauh dari sana. Jiang Fan, tengah berpikir keras, gemetar hebat. Dia mendongak. Di cakrawala, awan jamur hitam muncul. Dampak yang dahsyat itu menimbulkan gempa bumi yang menjalar hingga ke kaki Jiang Fan. Tubuhnya bergoyang, dan tatapannya sedikit menyipit. Ini tidak tampak seperti serangan jiwa baru. Mungkinkah kristal hitam pecah? Dia menatap kristal jiwa hantu. Heartpainter mengangguk, ekspresinya sedikit serius, lalu mendesah, itu tidak bisa dihindari. Dengan begitu banyak dari kalian yang datang, pasti ada yang ceroboh atau gegabah dan menghancurkan kristal hitam. Pecahnya kristal hitam itu tidaklah terduga. Untungnya, itu tidak membuka lapisan ke-10, jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Saya sarankan Anda untuk pergi secepatnya. Lebih banyak orang akan menghancurkan kristal hitam, tetapi tidak selalu beruntung sehingga tidak membuka lapisan ke-10. Jika makhluk ganas menyerbu keluar, kau mungkin bisa menyelamatkan dirimu sendiri, tapi rekanmu mungkin tidak. Hati Jiang Fan sedikit tenggelam. Kristal hitam itu sungguh merepotkan. Dia punya waktu 3 hari untuk menjelajah dengan benar, tetapi kemudian hal semacam ini muncul. 100.000 poin prestasi, dia bahkan tidak bisa memikirkannya sekarang. Tepat pada saat ini, beberapa sosok datang, satu mengejar, satu melarikan diri. Di antara mereka ada Jian Linyuan dan beberapa orang lainnya, dan di kejauhan ada beberapa sosok berjubah merah. Siapa lagi kalau bukan tim uji milik Li Sangqiu? Bab 900 Menghukum Kejahatan. Jian Linyuan melihat Jiang Fan dan Liu Qingxian dari jauh. Kebahagiaan langsung tampak di wajahnya. Tepat saat dia hendak berjalan ke arah mereka, dia berubah pikiran, tidak ingin menimbulkan masalah bagi mereka. Dia mengubah arah dan melarikan diri. Jiang Fan telah berjanji kepada pelayan Yun yang bahwa jika Jian Linyuan dan timnya menemui masalah, dia akan membantu mereka. Bagaimana dia bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak senior Jian, kemarilah." Jian Linyuan ragu sejenak sebelum memimpin anak buahnya. Dari kelompok awal yang beranggotakan 7 orang, hanya 4 yang tersisa. Salah satu murid laki-laki berlumuran darah, hampir tidak bisa bertahan hidup, dan sedang digendong oleh Jian Linyuan. Jian Linyuan sendiri mengalami banyak luka robek dan terlihat sangat acak-acakan.
Apa yang telah terjadi? Jiang Fan mengeluarkan pil peremajaan dan memberikannya kepada sang murid, sambil memperhatikan sosok berjubah merah yang perlahan mendekat. Wajah Jian Linyuan dipenuhi rasa malu, dan tidak dapat berkata-kata. Sang Si Qiu, sambil memegangi lengan kanannya yang patah, wajah cantiknya sedikit muram, berkata, "Kami menemukan gua abadi yang kecil dan tersembunyi. Li Sangqiu membawa orang-orangnya, mengklaim bahwa kami telah meminta bantuannya ketika kami menyegel ruang yang dipenuhi Yin Qi terakhir kali. Sekarang dia ingin kita memberinya ruang ini sebagai kompensasi atas bantuannya hari itu." Jiang Fan mengerutkan kening, bukankah mereka tidak datang? Dia ingat mereka tidak muncul sampai Yin Qi hendak meletus. Sang Si Qiu menggigit bibir merahnya sedikit, kapan Li Sangqiu pernah berdebat dengan seseorang? Dia langsung mencoba merebutnya, tetapi kakak senior Jian menangkisnya. Jiang Fan menatap Jian Linyuan dengan heran. Li Sangqiu berada di tingkat kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, dikenal sebagai salah satu dari 4 keajaiban mistis Paviliun Tianji. Jian Linyuan, paling banyak, hanya di lapisan ke-8 formasi inti alam, kan? Namun, memikirkan wanita tak terlihat dan misterius di sisi Jian Linyuan yang pernah mengalahkannya. Tiba-tiba dia mengerti. Kemungkinan besar, orang itu telah melakukan suatu tindakan. Tapi kami tidak menyangka, kata Sang Si Qiu dengan mata menyala-nyala, mereka benar-benar tidak tahu malu. Melihat mereka tidak bisa merebutnya, mereka malah menghancurkan kristal hitam di luar gua abadi saat kita lengah. Kristal ini jelas terlihat seperti benda yang sangat berbahaya, jangan disentuh sembarangan. Mereka menjelajahi dunia bawah tanah sepanjang tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami ini? Mereka hanya ingin membunuh kita. Dia memperhatikan mantan teman-temannya, dari 7 hingga 4. Air mata tak dapat terbendung lagi jatuh. Mata Jian Linyuan juga sedikit merah, dan dia menyalahkan dirinya sendiri, ini semua salahku karena terlalu keras kepala. Jika mereka menginginkannya, kita seharusnya memberikannya saja. Sedikit poin prestasi lebih baik daripada kehilangan 3 rekan dan 1 orang terluka parah. Mata Jiang Fan berbinar-binar dengan sedikit rasa dingin. Dia selalu percaya bahwa sebagai sesama pengikut Paviliun Tianji, persaingan itu baik. Setiap orang mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Tapi demi beberapa poin prestasi, mereka akan meledakkan kristal hitam untuk menyakiti orang lain. Membunuh 3 orang, melukai 1 orang dengan parah, dan masih belum menyerah, bahkan mengirim orang untuk mengejar dan membunuh. Apakah tidak ada batas bawahnya lagi? Dia teringat pada murid Paviliun Tianji di Gunung Batas yang, demi merebut poin pahala, membunuh murid 9 sekte dan bahkan berusaha memperkosa Li Xiqian. Dia menyadari, ada oknum yang busuk di mana-mana. Paviliun Tianji tidak terkecuali. Suara mendesing. 4 orang kuat berjubah merah dari tim uji bergegas mendekat. Ketika mereka menyadari bahwa Jiang Fan yang berdiri di depan mereka. Ekspresi mereka berubah, dan mereka buru-buru menyimpan senjata dan jimat yang mereka aktifkan, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi, saudara muda Jiang ada di sini. Kesalahpahaman, hanya kesalahpahaman. Kami akan pergi. Mereka secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Jiang Fan. Hanya Li Sangqiu yang mampu melawannya. Bagaimana mungkin mereka berempat menjadi lawannya? Pelukis hati mengamati jubah merah keempat pria itu, tampaknya mengenali mereka, dan sedikit rasa jijik muncul di wajahnya. Apakah itu mereka? Hehe, orang-orang berpakaian merah ini sangat jahat. Terakhir kali, sebelum dunia bawah tanah ditutup, mereka merampas jimat teleportasi spasial seorang murid, meninggalkannya di lapisan ke-9. Kemudian dia dibunuh perlahan oleh Yin Qi dari lapisan ke-9. Oh, dan aku mengambil tasnya, dan kau bahkan mendapatkan jimat bebas debu kelas menengah dari sana. Apakah itu dia? Karena kematiannya, Paviliun Tianji bahkan mengubah peraturannya, pemimpin tim harus berada di lapisan ke-8 formasi inti atau lebih tinggi. Kematian orang ini sebenarnya disebabkan oleh tim uji. Melihat keadaan Jian Linyuan dan teman-temannya yang menyedihkan sekarang, hawa dingin menjalar ke dalam hatinya. Kamu tidak perlu pergi. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh.
Raut wajah keempat lelaki berjubah merah berubah, mereka bertukar pandang, dan segera berpencar untuk berlari. Pisau yang tidak bisa dihancurkan. Jiang Fan tanpa membuang kata-kata, mengangkat tangannya dan melepaskan pedang guntur setinggi 200 zang yang menebas secara horizontal. Ah! 4 jeritan kesakitan berturut-turut. Mereka semua berada di lapisan ke-8 pembentukan inti. Bagaimana mereka bisa menahan pukulan ini? Mereka semua hangus menghitam dan tergeletak di tanah sambil meratap. Jiang Fan, apa kau mencoba melawan tim uji kita? Seorang murid berjubah merah berteriak. Jiang Fan berjalan mendekat, menginjak dantiannya, dan kekuatan petir yang dahsyat menembus dantiannya, menghancurkan inti emasnya. Ah! Kau melumpuhkan kultivasiku. Tidak. Bagi seorang seniman bela diri, kehilangan kultivasi adalah hal yang paling menyakitkan setelah kehilangan nyawa, sebuah pukulan yang tak tertahankan. Jiang Fan berjalan menuju ketiga murid berjubah merah lainnya yang mencoba merangkak pergi. Satu tendangan saja, dia melumpuhkan semua Golden Core mereka. Jiang Fan mendengus dingin. Anda seharusnya bersyukur bahwa saya sekarang juga menjadi anggota Paviliun Tianji. Jika aku masih menjadi murid 9 sekte, kau pasti sudah mati. Jian Linyuan menyaksikan, merasakan kepuasan, lalu menggertakkan giginya dan menyerahkan murid di tangannya kepada Jiang Fan, sambil berkata, "Adik muda, lindungi mereka untukku. Aku akan kembali untuk menyelamatkan adik Leng." Baru saat itulah Jiang Fan menyadari bahwa di antara 3 orang yang hilang, hanya 2 yang meninggal. Leng Qingzu ditawan oleh Li Sangqiu. "Aku akan pergi bersamamu." Jiang Fan menyerahkan orang itu kepada Liang Feiyan. Dia melompat ke arah awan jamur. Dia terkejut. Jika Jian Linyuan punya wanita misterius yang melindunginya, mengapa dia melarikan diri dalam keadaan menyedihkan seperti itu sekarang? Kekuatan jiwanya tersapu sedikit. Dia tidak menemukan siapapun di sisi Jian Linyuan. Dia melihat lagi dengan kristal pupil kembarnya, dan tetap tidak menemukan siapapun. Dia bertanya, "Kakak senior Jian, di mana pengawalmu?" Murid Jian Linyuan mengerut, dan dia berkata, "Saudara muda, kamu. Kamu tahu." Wajah Jiang Fan menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Di Boundary Mountain, dia menendangnya di depan umum, yang hampir membuatnya terjatuh. "Ya, aku tahu." "Apakah dia terluka sekarang?" Tatapan Jiang Fan bergeser sedikit. Jian Linyuan tidak menyembunyikannya, dengan berkata, "Hampir. Dia termasuk pengawal, kurasa." Ledakan kristal hitam tadi, dia memblokir sebagian besar serangan. Jika tidak, masalahnya tidak akan sesederhana 2 kematian. Kami bertujuh pasti akan mati. Jiang Fan mengangguk. Dia mengerti. Di lokasi ledakan awan jamur, Li Sangqiu menatap luka yang terus berdarah di dadanya, wajahnya muram. "Kau belum membawa kepala mereka kembali. Jian Linyuan benar-benar berani melukaiku. Orang terakhir yang menggaruk lenganku sudah terjebak dan mati di dunia lapisan ke-9. Dengan melukaiku seperti ini, bagaimana mungkin aku tidak memenggal kepala teman-temannya dan membuatnya menangis karena penyesalan?" Gedebuk. Leng Qingzu yang linglung di bawah, tangannya diikat ke belakang, dan dipaksa berlutut di hadapannya. "Kakak senior Li, bagaimana kita harus menghadapi wanita ini?" Li Sangqiu mencengkeram dagunya, mengamati wajah cantiknya. Dia berkata sambil tersenyum setengah, "Dia sangat cantik, sayang sekali kalau aku membunuhnya. Ikat dia ke batu dan buka pakaiannya." Saat saudara-saudara kembali, berbarislah dan bergiliran. Karena dia telah mencoba membunuh Jian Linyuan dan kelompoknya, dia tentu tidak akan mengizinkan siapapun yang selamat untuk melapor kembali. Hukuman Paviliun Tianji atas pertikaian antar anggota sangatlah berat. Oleh karena itu, Leng Qingzu harus mati. Karena memang begitu, dia tidak keberatan memberi sedikit rasa manis kepada saudara-saudaranya. Tapi pada saat ini, Leng Qingzu yang tadinya linglung, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia membuka mulutnya dan menggigit jarinya. Mendesis. Li Sangqiu terkejut, jarinya digigit, dan dia tidak bisa menariknya keluar. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Jarinya hampir digigit.
Amarah memuncak dalam hatinya, ia mencabut pisau hitam dan menghunjamkannya ke leher ramping gadis itu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?